satu lagi dari saya. Dari 7 bakal calon yang mendaftar kemarin yang disampaikan tadi oleh Pak Taufik, salah satunya ketika kami ikut waktu juga kader Gerindra ya, Pak Iskandar Lakamau. Yang saya juga sudah cukup lama mensosialisasikan diri sebagai salah satu bakal calon. Betul, pagi ini beliau juga tidak hadir sebagai satu pengurus kalau tidak salah. Terus mungkin kira-kira seperti apa komunikasinya sehingga mungkinnya tidak muncul faksi-faksi, karena mungkin di media sosial juga sepertinya muncul fakta bahwa sepertinya ada faksi-faksi di dalam. Nah, ini yang supaya mungkin kita ke depan kira-kira seperti apa kader yang mungkin tidak itu kira-kira seperti apa, bagaimana di dalamnya. Itu saja. Siap. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, kami di kabupaten ini mengusulkan nama-nama bagaimana yang disampaikan tadi. Yang kedua, salah satu kader terbaik di Alor, Pak Iskandar Lakamau, itu betul, ya, sudah betul. Kemudian kami usulkan sama-sama. Tetapi kami di daerah kan hanya mengusulkan sebagai kepanjangan tangan kabupaten, provinsi dan pusat. Kami mengusulkan nama-nama itu. Nanti selanjutnya dari provinsi yang menggodok lalu melaporkan ke pusat, pusat ambil keputusan. Maka keluarlah nama yang sementara yang kita ada duduk bicara ini. Yang kedua, kami sudah komunikasi. Memang Pak Is sudah bekerja dengan timnya waktu sudah berapa lama. Tetapi sebagai pengurus partai tentu harus taat kepada ketentuan di dalam partai politik. Sehingga kita tidak menyimpang, ya, walaupun sebagai manusia mungkin ada perasaan seperti itu. Tetapi kami punya tanggung jawab untuk pendekatan. Mengajak untuk supaya ini keputusan pusat sudah seperti demikian, maka kita harus legowo, sehingga apa yang disampaikan dari pusat kita garis lurus, kita laksanakan dengan penuh sukacita. Itu yang sudah kami sementara ada bangun gitu. Jadi ini bukan soal siapa mengkhianati siapa ya, makanya ini kena tutup partai. Ya kemarin itu kan Pak Boli juga maju, kami daftar sebagai internal partai. Oh, Pak Boli juga. 3 kader Gerindra yang kita iya. Ada Bapak Is, ada Bapak Gap, ada Pak Boli. Itu yang internal. Pak Maure. Pak Martin Maure, 4 orang. Tapi semua ikhlas. Karena itu tentu sebagai manusia mungkin ada rasa itu. Terima kasih. Sebagai tanggung jawab bersama, kami juga diingatkan untuk sehingga pendekatan sosialisasinya, ya, untuk bagaimana supaya pada akhirnya Dorun Atlegowo lalu kita sama-sama membangun kekuatan untuk memenangkan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai politik ini. Begitu, terima kasih. Dan sekarang pada tingkatan untuk proses rekomendasi dan SK didahului dengan surat tugas. Sebagai Ketua Dewan Pembina DPC Gerindra Kabupaten Alor, saya mengapresiasi semua proses yang telah berjalan sampai pada tingkatan ini. Kader yang diusung itu merupakan kader terbaik, tidak saja Partai Gerindra, tapi masyarakat Kabupaten Alor bisa menilai apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Bagi saya, Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kabupaten Alor, siapapun bakal calon yang telah ditentukan oleh Partai Gerindra, dalam hal ini Gabriel Abdi Kusuma Beribina sebagai bakal calon bupati dan Mulyan Jawa sebagai bakal calon wakil bupati Alor, bagaimana memperjuangkan pikiran-pikiran rakyat itu yang harus diutamakan dalam proses ini, sehingga sosialisasi yang dilakukan berdasarkan instruksi partai itu harus dilakukan. Pola-pola pendekatan secara kemanusiaan perlu dilakukan, karena kepemimpinan adalah satu pengabdian. Sehingga sebagai Ketua Dewan Pembina, kami terus mendukung apapun keputusan partai. Sehingga pada hari ini saya minta terima kasih buat para wartawan yang telah hadir untuk mereduksi apa yang telah dilakukan oleh partai dengan baik.
Semoga pertemuan hari ini dan para wartawan bisa menjadi satu landasan pijak untuk Pak Gap dan Pak Mul mulai melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan, desa, bahkan kampung di Kabupaten Alor. Kita berharap semua yang memperjuangkan nantinya hak rakyat, berjuanglah, tidak saling mencederai, tetapi saling memberikan suatu keyakinan bahwa untuk urus Alor, bakal calon dari Partai Gerindra akan mampu melakukannya dengan baik. Ini saja dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu dia bukunya. Sudah tugas berlakunya atau mungkin? Jadi surat tugas ini diberlakukan sampai rekomendasi. Rekomendasi dan proses SK. Surat tugas ini melakukan sosialisasi sampai pada tingkatan untuk melakukan DP partai-partai pengusung. Sampai rekomendasi dari Partai Gerindra, bahkan partai-partai yang telah dilakukan konsolidasi. Baru menunggu SK resmi, SK definitif untuk. Ada partai yang melakukan surat tugas itu macam lebih dari satu. Ini cuma surat tugas hanya satu ya mungkin. Satu saja. Satu saja. Untuk paket. Ya, untuk Jadi paket. tidak ada batasan waktu yang ditentukan dalam surat tugas. Dan surat tugas itu hanya digambarkan bahwa kedua calon ini diberikan tugas untuk melakukan konsolidasi di rakyat, melakukan konsolidasi dengan partai-partai pengusung untuk dapat rekomendasi SK dari Jakarta dan DPP. Jadi tidak ada batasan waktunya surat tugas. Dan rekomendasi kenal yang menjadi itu yang takut nanti menjadi bola liar di masyarakat. Nah ini kan sebatas memberikan tugas kepada bakal calon Bapak Gabriel sama Pemul untuk selain mensosialisasi diri, mungkin kita cuma 4 kursi Gerindra ini, berarti masih butuh lagi penambahan kursi. Nah inilah tuh surat tugas, maksud dari surat tugas ini untuk kita bisa menambah kekuatan. Sang Tuhan, kita patut menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berbagai nikmat, terutama umur panjang, kesehatan, dan kesempatan, sehingga walaupun dengan kesibukan kita yang berbeda, tapi masih dipertemukan di sekretariat DPC Gerindra yang bermartabat ini untuk mengikuti suatu kegiatan yang bermartabat, yaitu konferensi pers berkaitan dengan surat penugasan yang diberikan oleh yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Pusat Bapak Haji Prabowo dan Sekretaris Jenderal, yang mana telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya dan Pak Gap untuk menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor periode 2024 nanti. Tentunya secara pribadi saya menyampaikan apresiasi, penghormatan kepada seluruh jajaran pengurus, baik itu DPC, DPW, dan juga DPP, berkaitan dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa mendampingi Pak Gabriel Geribina dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Ya tentunya sebagai orang yang diberikan amanah dan kepercayaan, sebagai manusia, kita akan melaksanakan kerja-kerja untuk menyukseskan apa yang sudah diberikan kepercayaan oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan juga Dewan Pengurus Cabang Gerindra. Karena bagi saya ini sesuatu penghormatan yang sudah diberikan. Dan ini bagi saya sesuatu mukjizat. Mukjizat yang Tuhan berikan melalui teman-teman di DPC Gerindra dan juga DPW Gerindra, dan yang terhormat DPP Gerindra dalam hal ini Pak Ketua dan juga Pak Sekjen. Tentunya amanah ini akan kami laksanakan secara baik dan bertanggung jawab dengan didukung oleh semua teman-teman relawan yang sudah terbentuk maupun yang belum terbentuk. Tentunya menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan itu. Yang pasti hasil koordinasi saya dengan Pak Gabriel, bakal calon Bupati Alor, beliau sudah pasti dan dipastikan
mendapat perintah untuk maju pada Alor 1. Jadi kalau ada wacana lain itu di luar daripada tanggung jawab kami yang berpasangan ini, karena beliau mengkomunikasikan dengan saya perintah langsung dari Bapak Haji Prabowo untuk beliau maju pada 01 Alor. Tidak ada dia punya koma, tidak ada dia punya tanda baca yang lain. Titik di situ. Dan beliau dalam arti sebagai kader tentunya memberikan penghormatan dan siap melaksanakan itu. Sehingga kalau ada wacana opini yang menyatakan bahwa beliau maju ke 02 provinsi, itu dinamakan dalam politik dan itu sebagai wacana yang sah-sah saja. Tetapi hari ini teman-teman dari DPC Gerindra melakukan konferensi pers itu menunjukkan bahwa komitmen beliau untuk maju pada 01 Alor itu adalah harga mati. Saya pikir hal-hal ini yang bisa saya tambahkan. Dengan segala hormat saya kembalikan kepada pimpinan DPC dan Alor dengan ucapan terima kasih.